يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على تكون يركن كتب وكتاب أحمد الآبدين دار الدائرين صلى الله عليك يا من بعث الروح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وثبت لساني واهدي قلبي بأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسنت نفسي أنفسكم على بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ولا بعد عني وأنكم السؤال بقلبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai talib, para penuntut ilmu, hendaklah mempunyai pengetahuan apa yang perlu diketahui dalam Islam, bahwasanya sayubianya atas kita setiap jiwa tatkala dalam sehat badan, umur anu segar bugar, keadaan sehat, apa yang sayubianya dalam keadaan demikian? Bersamaan takut dan harap. Timbangan dua sifat, khauf, takut dan roja, harap, itu semen seper, sama-sama 50%. Jangan terlalu banyak takut, nanti menurunkan akan harap. Kalau kurang ibadah, dan jangan terlalu banyak harap, nanti rasa aman daripada adab. Jadi suasana kita dalam keadaan sehat badan bersamaan takut dan harap. Takut akan murka Allah Ta'ala. Lalu pada wani maksiat, walaupun umur anu, walaupun sigar bugar, kada wani maksiat. Sebab dosa maksiat itu menyebabkan murka Allah Ta'ala. Takut akan murka Allah Ta'ala dan harap akan rahmat Allah dan ampunannya. Maka meningkat taat amal ibadah karena harapan rahmat dan ampunan Allah. Maka hendaklah takut hati kita akan murkanya dan harap kita akan rahmatnya dan ampunannya dengan bersamaan keduanya. Antara takut hati akan murka Allah dengan harap hati akan rahmat dan ampunan Allah itu bersamaan. Buah dan hasilnya apa? Peningkatan di dalam taat ibadah dan meninggalkan dosa maksiat, itu hasil dan buahnya. Timbangan takut harap dari bersamaan.
Lalu hidup dan kehidupannya itu di dunia sementara, kehidupan sangat singkat ini di dalam kebaikan, hanya mendapatkan limpahan rahmat Allah dan dihindarkan daripada murka dan siksanya. Karena orang yang tidak takut akan murkanya itu jadi kafir. Berarti takut akan murka dan siksa Allah itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Orang Islam berkewajiban menanamkan rasa takut di hatinya akan murka dan siksa Allah. Berarti kadang meninggal perintah dan tidak berani melanggar tegas. Sebab orang yang tidak takut akan murka Allah jadi kafir. Dan orang yang putus asa daripada rahmat dan ampunannya itu kafir. Tidak ada rasa takut akan murka Allah jadi kafir, atau menimbulkan sifat putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah juga jadi kafir. Maksudnya di samping rasa takut ada rasa penuh harap bahwa Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha pengasih penyayang, selalu mengikis habis dosa kesalahan hamba. Bila hamba minta ampun, bila hamba kembali kepada Allah, bertobat dan taubat yang sebenarnya, tanda atau bukti bahwa hamba itu ada tertanam dalam hatinya mengharap rahmat dan mengharap ampunan Allah. Tidak diperbolehkan hamba bersifat putus asa daripada rahmat Allah, sebab putus asa daripada rahmat Allah menjadikan kafir, dan rasa aman berani daripada murka Allah juga menjadikan kafir. Na'udzubillahi minha. Berlindung kita daripada rasa aman dari siksa, berlindung kita daripada sebab putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah. La ta'yasu min rahmatillah, innahu la ya'yasu min rahmatillah illa qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa, karena orang yang berputus asa itu adalah kaum yang merugikan dirinya sendiri. Gimana caranya? Tentu belajar akan ilmu kebatinan. Apa itu ilmu kebatinan? Itu yang tertanam di hati. Di samping rasa penuh harap rahmat dan ampun Allah, ada pula apa? Rasa takut akan murka dan siksanya. Ada bersamaan dua-duanya. Supaya istilah hewan, burung terbang itu seimbang dua sayapnya, maka ia terbang dengan selamat sampai ke tujuan. Coba kalau sebelah alar, apa terbang bagaimana? Tentu jatuh. Nah, dua-duanya dengan sepele.
lalu jalan dan ada kemajuan peningkatan di dalam agama Islam, karena tertanam sifat hati yang disebut tasawuf. Rasa penuh harap ada, rasa penuh takut akan siksa Allah juga ada. Jangan mentang-mentang usia muda badan dalam keadaan sehat segar bugar, lalu semau-mau meninggalkan perintah dan semau-mau melanggar tegah. Bahaya di atas tadilah. Dan tatkala kita di dalam sakit, maka hendaklah kita lebihkan harap kita akan yang demikian itu daripada takut. Kalau sudah opname keluar masuk Ratu Jaleha, kadang-kadang orang-orang masuk ruang ICU, itu persentase roja harap di hati akan rahmat dan aman Allah, persentasenya ditambah, meningkat banyak. Rasa takutnya bang biar dikurangi. Jangan 75%, hanya penuh harapan rahmat aman Allah, hingga 25% rasa takut akan murka dan merenungkan dosa yang telah lalu, sebab sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan. Ditingkatkan penuh harap akan rahmat dan ampunan Allah. Jangan lagi merenungkan di mata aku begini sembahyang, kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berbaring, kada kau berbaring bertelentang, meletakkan kaki ke jihad kiblat, meletakkan bantal di mana? Di bawah kepala supaya kepalanya terangkat sehingga menghadap kiblat. Sudah koma tapi matanya masih bergerak, main mata sembahyangnya. Wudu di mana? Urusan wudu itu undang-undang normal musbah. Koma tapi otak masih sehat, di mata main sembahyangnya. Matanya sudah koma, tidak ada inderanya ada bergerak, di hati masih normal, tetap kewajiban sembahyang sampai ke akhir hayat, sampai akhir hayat Rasulullah. As-salah, perhatikanlah sembahyang baik-baik. Kenapa? Karena umat Islam banyak yang mengabaikan, melalaikan, bahkan mengeluarkan pada waktunya, bahkan berani tidak mengerjakan sembahyang di waktu. Merasa umur anu badan sehat, lalu berani tidak sholat. Nah itu kadang mengikuti petunjuk pelajaran dalam kitab. Itulah keutamaan dan keistimewaan ibadat sembahyang, hubungan hamba kepada Allah Ta'ala. Walau melewat susunan di mata, kalau masih ada indera di mata, sudah tidak ada, walaupun di hati, kenapa gerak susunan sembahyang itu masih lagi. Itulah Islam, itulah iman. Sekiranya semua umat Islam belajar dan mendengar, tahu, tentu giat dan gigih masalah tugas suci sembahyang. Istimewa pula tatkala kita hampir mati,
Nah, cirinya mati itu kan, udah tahu lah. Tanda-tanda mendekati ajal kematian. Nah, itu sempurnakan penuh harapan hamba bahwa Allah tetap merahmati aku, Allah tetap kasih sayang kepada aku. Bagaimana dosa itu sudah tidak ada lagi di renungan di pikiran, hanya mengharap rahmat Allah sepenuhnya dan mengharap ampunan Allah. Sudah Islam mengaturkan dua sifat ini, ukuran timbangan atau persentasinya. Maka hendaklah kita sabarkan daripada sakit itu. Tentu menderita merasa sakit, tapi tetap hati penuh tabah dan sabar. Hilang rasa sakit, hilang rasa pahit, timbul terasa nikmat dan manis. Kenapa? Karena sudah detik akhir, harapan hanya rahmat dan ampun Allah. Itu nikmat dan manis. Sehingga apa? Matinya dalam keadaan nikmat, penuh di dalam rahmat. Itulah perlu ilmu tadi. Presentasi suasana begini, dan suasana begini. Cuma perjalanannya waktu nang masa muda, segar bugar sehat badan, apa tadi? Presentasi rasa banyak takut daripada harap. Kalau sudah tua, odor, sakit, banyak harap. Kalau sudah detik akhir, sepenuhnya harap. Supaya apa? Rasulullah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu." Siapa cinta Allah, detik kematiannya akan kembali pada Allah, bertemu Allah, maka Allah pun cinta menerima kembali kedatangan rohnya. Sebab kita ini inna lillah, kita roh kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua pasti bakal kembali menghadap Allah. Tapi dengan penuh apa tadi? Nikmat, rahmat, bahkan cinta. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah mendapatkan berkat-berkat daripada kalam Allah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Siapa cinta detik bertemu Allah, detik kematiannya, Allah pun cinta dan redha menerima kedatangan kembali ruhnya kepada Allah. Dan berbanyak-banyak istighfar, artinya minta ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala daripada sekalian dosa. Tidak ada lagi rasa takut, hanya penuh harap, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah daripada sekalian dosa. Dan harap kita akan rahmat Allah dan ampunannya, ampunan Allah. Serta kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita jangan mengurusi diri kita, hanya penuh kesabaran yang mana tadi merasakan nikmatnya dan penuh rahmatnya. Jangan lagi kenapa? Umpat campur mengurusi diri kita, bahwa diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku adalah milik Allah, dan yang mengurusinya, memelihara mengaturnya Allah. Serahkanlah diri kita kepada Allah Ta'ala di waktu detik akhir. Bahkan dari awal-awal
tidak ada satupun makhluk yang berhak memiliki dirinya. Semua makhluk adalah milik bagi Allah Ta'ala. Kalau semuanya milik Allah, tidak ada makhluk mengaku dan merampas milik Allah, maka orang itu masuk surga diberi hisab. Apa yang perlu diperiksa, dihisab, dipertanggungjawabkan? Inya tidak punya milik apa-apa. Jangan anggap benda anak sendiri, rumah bertingkat, gedung mewah, dirinya milik Allah. Napasnya hilang keluar masuk, rohnya milik Allah. Apa yang perlu dihisab? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu senantiasa mendapat rahmat dari Tuhannya. Wa rahmah. Tapi mana bisa menyerahkan diri waktu detik kematian? Setiap jiwa insan, jiwa manusia mengkadar diri sekarang gitu, kenapa? Tawakal sepenuhnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan semua urusan-urusan diri berserah kepada Allah. Namun dalam keadaan tugas hidup di dunia, jangan dilepas usaha dan ikhtiar. Hamba ditugaskan oleh Allah berusaha dan berikhtiar, tapi usaha ikhtiar itu tidak lepas pada aturan syariat Islam. Makanya modal fondasi pertama tauhid kepada Allah, lalu perjalanan hidupnya fikih, itu aturan dari Allah dalam syariat Islam. Ikuti aturan dari Allah, ikuti hukum-hukum yang Allah putuskan, begitu begininya. Ada hukum wajib, ada hukum sunnat, ada hukum haram, ada hukum makruh, dan ada hukum mubah. Segala perbuatan yang harus tidak mengandung pahala dan tidak mengakibatkan siksa. Cuma itu kan lawan semau-maunya, mubah seperti istirahat, tidur, seperti makan minum, itu tidak ada nilai kecuali dengan niat untuk buat ibadat, tekun dalam ibadat. Nah, lu nyaman, tahun luring, umpat pelajaran, nyaman, urat tulang, sudah kuat tegar, sudah makan sarapan, maka itu yang mubah diolah alat untuk ibadah jadi ibadah dan mengandung nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan kita sungguhkan pula kadar kejadian diri kita detik kematian tadi. Kita sungguhkan pula kadar kejadian diri kita pada 5 perkara. Pertama, sangat berkehendak kita kepada Allah Ta'ala. Soalnya diri kita ini makhluk yang diciptakan Allah, Zat Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, maka 5 perkara ini, nomor 1, sangat berkehendak kita kepada Allah Ta'ala. Artinya nanti kematian itu tidak ada apa hajat, hanya penuh kepada Allah. Nah, kalau dibaca tadi, ya Allah zat yang berdiri sendirinya, artinya tidak berada kepada yang lainnya. Maksudnya zat Allah Ta'ala sugih benar, memiliki seluruhnya lalu dunia akhirat. Maka detik kematian kita nomor 1, sangat berkehendak kita kepada Allah Ta'ala. Tentu latihan waktu hidup di dunia sepanjang detik hidup, dapat mengamalkan qiyamuhu binafsi. Senantiasa kita ini berhajat kepada Allah.
Jadi apa semalam di dapur ada buaya. Ya Allah, ulun kada disoyah nak minta buaya. Ada dibaca beruntung disuarakan ada. Karena di tiap orang apabila mulai ya stres kan hatinya ta'alluq hanya berkehendak berhati kepada Allah. Nah itu perkara pertama. Kedua, sangat lemah sifat kita. Makhluk ini atau kita ini hamba Allah, kita ini lemah benar, tidak mempunyai daya upaya sama sekali. Hanya daya upaya kekuatan dari Allah, Zat yang masih berkudrat. Mustahil lemah. Kita hamba bang, kita makhluk, kita manusia ini hamba Allah, lemah benar sifat kita ini hamba. Kada punya daya upaya, kada punya kekuatan apa-apa, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Jadi penuh berserah, menyerahkan diri kepada Allah detik kematian. Macam apalagi sih saudara, mengaturakan mulai tauhidnya pengenalan kepada Allah sampai apa gigihnya sembahyang bujur-bujur rukun Islam sampai apa suasana sehat dan sakit sampai detik kematian. Makanya digelar-gelar lagi tamat kan digelar-gelar. Jadi maksud taman ambihannya lah anjir Rasulullah mobil ilmu bila mahdi lalahdi galilah ilmu agama dari masa kecil sampai ke liang lahat babang kubur marabluka namun nyawa takunya mengenalkan siapa Tuhan engkau waman nabiyuka siapa nabi engkau waman dinuka apa pegangan engkau kiblat agama seterusnya. Nah pada hati rajari jawabannya oleh apa? Tukang terakhir. Tapi dalam hidup kita pernah menentang. Siapa menentang wali Allah Ta'ala, mentirat, mengkarakan, aduh sakit dalam kubur, dia dibeli dan mencang terakhir kalau akan jawab jawabnya. Kenapa? Pernah mentirat tuan wali. Maka wali besar kutul akwan perlu sekumpul ada yang pernah menentang kasihan Mbak Abu Jahal Lahab menentang Rasulullah Allah. Jadi kalau sekumpul banyak juga ada yang menentang kasihan. Waktu diberi izin oleh Rasulullah mengadakan hal sesama semua tidak ada melihat izin Rasulullah banyak yang menentang hal sesama. Waktu izin Rasulullah memberikan ijazah apa namanya tarekat samaniyah banyak yang menentang dan banyak yang membuat turut-turutan. Itu kurang apa waktu izin Rasulullah memberikan apa musafahah, musyabakah, munawalah, subah dan di bahasa Arab banyak yang menentang. Kasihan yang menentang, kasihan. Sudah wafat tidak menentang pun. Minta Allah Ta'ala punya Tuhan, ya punya nomor nyawanya besar si fulan datang. Orang berdasarkan syaratnya izin dari Rasulullah. Dan tapi memang Rasulullah banyak yang menentangnya, jadi wajar juga tak ada sunyi pada menentang. Nomor 3, ketiga sangat gaib diri kita. Keempat sangat hina diri kita. Mendasar sifat diri kita hina, kada bisa jadi mulia. Oleh karena itu haram congkak, angkuh, sombong, atau
takabur, wajib tawadhu, rendah hati. Sebab dasar diri kita hina daripada banyak kacala. Daripada banyak kacala. Apa kacala? Artinya banyak celaan. Jangan baca kecil, janganlah. Banyak kacala, artinya banyak diri kita ini mendapat celaan itu, celaan ini. Jadi wajar diri kita dicela orang, tapi kita nggak boleh marah. Sebab dasarnya diri kita ini kacala, banyak celaan. Jadi punya marah itu nafsu. Pribadi biar aja jangan marah. Tapi agama, nah Rasulullah namanya tadi lillahi yarda summa yarda. Rasulullah marah tapi karena agama Allah summa yarda. Lillahi yarda summa yarda. Lillahi yarda summa yarda. Rasulullah redha karena agama Allah. Jadi ikut Allah Ta'ala redha, Rasulullah redha. Summa yarda, Rasulullah marah. In fasad hurmatullah, jika dirusak orang, dirobek-robek orang, dilanggar orang kehormatan agama Allah. Munkabila marah lalu hemar kuda di bisa menyampala, kuda sapi nang apa namanya nang liar gak bisa menyampai ya. Nah jadi lamunnya ada marah lalu nyatanya bini kita orang berjalanan ini juga senang nyatanya anak kita bujang dan borongan dan kamar kenapa diambil orang gembira. Anak bini ini bujang ada di sini pacar mam bini ke rumah dibawanya kah malam minggu kah anak kah senang nah anak laki-laki lah sama aja, yang tidak terlanjur kemana ini akan ada di rumah, kemana berjalan, kemana tujuannya, siapa kawannya. Keempat, sangat hina diri kita daripada banyak kacala dan itu kekurangan diri kita. Dan kalimat hendaklah kita sunyikan hati daripada sekalian khatar coba iblis. Jadi iblis senantiasa berusaha menggoda, banyak geretek-geretek lintasan-lintasan disebut khawatir, khatar-khatar iblis inya menggoda. Nah itu sunyikan hati kita kan, jangan dihiraukan, dimakan, maka anak mati itu menggoda. Makanya kita waktu hidup banyak mengamalkan membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Dari guru ke guru selalu menganjurkan akhir zaman banyak kita amalan bacaan wirid salawat dan istighfar. Itu yang jadi membenteng kita. Jadi kagak tembus doa iblis atau anak mati. Karena untungnya ketujuh bersalawat dan bersalam oleh Nabi, membaca maulid, membaca dalailul khairat, salawat, membaca burdah. Makanya ini rahimani mana-mana langgar kampung ada sing rananya sunian lah, maulid di mana-mana langgar surau. Itu manfaatnya berkata gasan menghadapi mati tulang supaya di dalam rahmat Allah terbentengi daripada khotar cobaan iblis dan khawatir daripada sakaratul maut. Jangan memikirkan sakaratul mautnya, jangan sabar kepada Allah tadi dan berkehendak penuh hajat harap kepada Allah. Hendaklah kita semata-mata sabar daripada hal yang demikian itu, maka tetapkan harap hati kita kepada Allah Ta'ala, serta jangan dikata yang lain daripada sebut kalimat La ilaha illallah
Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orang bila akhir katanya la ilaha illallah, tidak bicara lagi, lalu mati dicabut rohnya, masuk surga. Hai masabiqin. Lalu penentuan apa akhir hidup kita, akhir kita, bagaimana keadaan kita waktu detik kematian. Ujar Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, matal mar'u ala ma asha alaihi. Kematian seseorang itu menggiring apa namanya hobinya waktu hidup. Hobi la ilaha illallah, maka waktu mana matinya la ilaha illallah. Hobi apa? Allah, mulutnya lidahnya, hendak matinya Allah. Hobinya waktu hidup hendak matinya apa namanya? Isi nafasnya Amun hobinya waktu hidup ini harganya sedawang, ini harganya 1 sen, ini harganya apa? Sejampal, ini harga seringgit. Nah, namun duit aja ini untung, kena nak mati duit juga. Kan luar untung. Mau ujar orang malajar dengannya la ilaha illallah. Jawabannya sahabat salawi rupiah. Ulang gawe seumur itu baju siri aja. Sahabat siri salawi rupiah. Ada makasih guru lah. Kacang-kacang permen. La ilaha illallah jangan mati. Kacang-kacang permennya. Dilangkah kita lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita beratahan dari batu seumur hidup. Allah Ta'ala bersihkan hati kita, dan Allah Ta'ala memberikan cinta dan ridha, mendapatkan rahmat Allah dan nikmatnya di dalam sepanjang hidup di dunia sampai menghadapi akhir hidup di dunia, menemui hidup negeri akhirat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Summa qala, dan hendaklah kita ingatkan segala pengajaran guru kita yang sempurna pada makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi wujud kita membakar tujuan kesimpulannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cinta Rasulullah mengikuti sunnahnya, napa akhir kalamnya la ilaha illallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmana wa'alana wa'alana. اللهم إنك سمعنا بأن نستغفرك ونتوب إليك فأمنا ربنا ونعوذ بك من أن نفعل بنا يا شر شجع لها. اللهم أغننا بعلم لا شريك له العافية. اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا ولا تحرمنا عنا. اللهم سدد وعلى آلنا واشف ربنا وارحم موتانا ويسر أمورنا وراكب لنا وابدلنا واهد حاجاتنا والحاضرين فإنه لا حاجة إلا أن برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.